Andrea Jemar katanya aku dikasih slot sama Jawa, boleh aku coba catat di 5 ya. Ada Adriel mencoba memberikan satu buah pengambilan ke arah sebuah Orange Buff. Bahkan Lava Golem sepertinya akan mencoba untuk juga dikembangkan di sana. Asphyxia mencoba memakai Terizla dan berhadapan seorang Kiora dengan memakai Arlot. Sedang mencoba untuk memberikan sebuah penungguan ya. Mencoba untuk menunggu sepertinya di game kali, dan seorang Nathan coba memberikan sebuah pengambilan Orange Buff. Sepertinya akan mencoba dikunci. Namun Soul Slayer jadi pemain yang akan ikut dalam pertarungan ke bagian atas sepertinya untuk kali ini, dan mencoba memberikan sebuah inisiasi dibantu untuk memberikan sebuah pick up ke seorang komputer Eudora sepertinya ya. Dan Iki masih dengan mencoba untuk memberikan satu landingan. Clearance pun langsung dilakukan, tapi Nathan pun mencoba bersiap dan melakukan satu buah serangan. Exchange diaktifkan dan satu buah first bolt karena seorang Adil berhasil diaktifkan di sana. Tunggal yang pertama dari pasukan tim merah atau pasukan dari tinggi pos pun berhasil dilakukan ya. Dan Anita pun mencoba bersiap juga tadi dalam memberikan sebuah bantuan penyerangan. Sebuah kena strike meskipun belum bisa digunakan, tapi tentunya ada jam-jam ponjokan yang bisa untuk seorang Anita lakukan. Dan ini bakal jadi sebuah ancaman untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ yang harus kehilangan satu buah pick up pertama di game kali ini guys. Dan kita lihat pengambilan ke arah sebuah Firmito pun kembali dilakukan, dan serangan pun terbuka. Bahkan seorang Aspia seperti mencoba untuk kabur di sana. Di satu buah penarikan pun berhasil diaktifkan seorang Zeus membawa pick up untuk pasukan dari tim biru. Dan kita melihat juga mencoba memberikan pengejaran juga dengan beberapa pemain yang mencoba untuk komit di bagian depan. Adriel mencoba memberikan satu buah penyerangan, berfokus dari belakang. Samping Tison pun berhasil dilakukan. Bahkan Kiora pun harus terkena satu buah real world manipulation, dan gak berhasil bergerak. Bahkan Nathan juga akan mencoba ditumbangkan di game kali, dan seorang Nathan masih berhati-hati mencoba untuk nggak mau tertumbangkan pertama kalinya sepertinya di game kali ini. Berapa downnet? 4000 guys. Mirip suaranya sama Ranger emas mah iya guys. 4000 nanti mainnya di game ke-6 ya temen-temen ya. Yang main ikutan ya, satu buah racing 2 from komputer Eudora berhasil cukup tenang untuk bisa mengamankan seorang Iki di sana. Bukan juga satu buah sprint untuk bisa gak terkejar dengan seorang Iki yang harus juga ditumbangkan untuk pertama kalinya. Namun turtle-nya cukup aman, dan bahkan Nathan berhasil dalam melakukan sebuah pengambilan. Retribution pun digunakan untuk bisa menguasai turtle yang pertama ya. Wah, ini bakal jadi sebuah keuntungan tentunya, dan Nathan masih berfokus dengan Lava Golem yang sepertinya akan mencoba diambil. Tapi satu buah emang pendat. Penarikan ternyata terjadi. Seorang Soul Slayer pun terkena subliminasi. Genggingan pun terjadi. Kupikir sendirian ternyata bawa satu kampung ya. Teman-teman dari tim biru atau pasukan dari tim RRQ ya, membawa satu buah objektif lagi untuk bisa menumbangkan pemain di sana. Dan turretnya apakah juga akan mencoba dihancurkan di satu buah cutting minion kini mencoba digunakan. Tapi Kiora mencoba berikan satu buah kombonya. Nggak mau tentunya kalah dengan mudah ngelawan seorang Asphyxia yang juga dengan memiliki Terizla ya sudah berhasil menciptakan satu buah pick up, dan sepertinya mulai mencoba mengamankan sebuah item utama, yaitu adalah sebuah War Egg ya, yang bakal sebentar lagi mungkin akan diamankan. Dan serangan apakah kembali dilakukan? Zeus pun mencoba untuk bermain aman, tapi satu banyak change pun berhasil diaktifkan. Tapi Nathan gagal dalam melakukan satu balok pemain untuk bisa mengamankan pemain dari pasukan tim biru lagi, dan masih tertahan dengan hanya berhasil menciptakan satu buah pick up aja. Pasukan dari tim merah harus bisa mencari lagi ya untuk bisa mengoleksi lagi pemain-pemain tentunya. Dan satu bola Lava Golem mencoba diambil oleh seorang Adriel. Masih kita melihat bahwa Adriel juga mencoba untuk memperjauh ya sepertinya dari segi keunggulan dari pasukan teman-teman tim biru ya. Dan Anita pun juga masih tertahan dengan semua pick off yang sudah berhasil terjadi karena dirinya. Tapi kampungan pun terjadi lagi dan lagi. Seorang Asphyxia harus ternyata ditumbangkan untuk kali ini. Nathan pun berhasil membuka satu buah pick up dan mencoba untuk membuka lagi sebuah pengambilan buff di area bawah. Tapi juga sebenarnya bahwa turtle pun mulai dipersiapkan oleh pasukan dari tim biru ya. Mereka mencoba untuk mengerahkan beberapa pemain untuk bisa di area atas ya. Dan sepertinya akan mencoba untuk mereka ambil alih serangan di game yang kali ini. Apakah berhasil terkonek dengan beberapa pemain dari pasukan tim merah yang juga mulai datang ya. Kiora pun malah memberikan satu buah cutting minion, mencoba untuk menggagalkan sebuah aksi yang akan dilakukan oleh seorang Asphyxia. Bahkan satu buah Venus Slash langsung digunakan bersama dengan beberapa komboan serangan dari seorang Kiora yang mungkin bisa dilakukan. Tapi Kiora malah harus kabur. Mencoba juga satu buah untuk bisa pulang dari belakang, tapi satu buah retribution siapa yang terkonek? Nathan membuka retribution.
mengambil turtle untuk yang kedua dan mencoba untuk memberikan satu buah komit dengan mencoba memberikan seorang Eudora yang mencoba memberikan satu buah blessing duet dan harus ditumbangkan di sana. Dan penarikan pun masih juga terjadi dan Soul Slayer pun juga harus berhasil tereliminasi. Bahkan satu buah pick up lagi seorang Adri pun hampir saja berhasil dapatkan, tapi malah Anita yang malah melakukan satu buah mega kill dan double kill from Mr. Unstoppable juga berhasil ternyata juga terjadi dan penalty zone langsung digunakan memupus harapan seorang Kiora harus pulang. Di saat Soul Slayer pun kembali ke area tengah untuk bisa memberikan lagi sebuah landingan ya. Wah, ini pasukan dari tim merah. Mereka emang dapetin turtle, cuman mereka harus juga lihat bahwa dari segi pick up mereka cukup banyak ketinggalan apa dengan gold yang sudah berhasil dikuasai oleh pasukan dari tim biru ya. Ini bakal menjadi sebuah keuntungan yang bisa dimanfaatkan tentunya dari pasukan teman-teman tim biru. Apa dengan adanya seorang Eudora ya, yang tentunya udah berhasil ke level 7 dan lagi OTW ke level 8. Dibantu dengan seorang Zeus juga ini bakal memperkuat lagi sebuah zoning dan tentunya meminimalisir untuk seorang loadingnya sendiri ya, untuk bisa diamankan oleh seorang Iki di match kali ini. Apalagi dengan dua pick off yang sudah berhasil terjadi karena seorang Iki harus mencari pick off untuk pertama kalinya. Iki masih tertahan, namun di bagian bawah ada satu penyerangan yang juga dilakukan. Bahkan seorang Aspia lagi dan lagi harus tertumbangkan. Wah, bener-bener teori kupikir sendiri ternyata bawa satu kampung ya guys. 3 orang pemain langsung ke area bawah dan mengepung langsung seorang Aspisia yang harus malah diamankan di sana. Dan masih dengan landingan yang juga dijalankan di bagian tengah, Zeus akan mulai mencoba memberikan satu buah penarikan dan Arhuk mencoba digunakan, tapi gagal dalam melakukan sebuah pick up. Di saat blessing juga terjadi, namun Niki pun harus terkena sebuah eliminasi dan pick up langsung berhasil terjadi dan Turtle cukup terbuka. Apakah berhasil dalam melakukan sebuah pengambilan untuk Turtle yang ketiga ya? Pasukan dari tim biru harus bisa lebih serang ya, lebih mencoba untuk komit dalam melakukan penyerangan ya, dan mencoba untuk memberikan satu buah pengambilan, satu buah retribution yang terkonik dan sedang Nathan mengambil Turtle untuk yang ketiga dan mencoba untuk memberikan penyerangan bersama dengan blessing duet yang juga gagal dilakukan. Eudora pun harus ditumbangkan dan Aspisia pun juga mencoba untuk memberikan satu buah damage tambahan. Berhasil memberikan satu buah double kill dan looking for triple kill akan terjadi dan terlihat berhasil memberikan satu buah triple kill dan Maniak berhasil terjadi. Bahkan satu bas FPK akan mencoba dikunci dengan seorang Iki yang mungkin bisa eliminasi, tapi pembalasan pun terjadi. Iki pun masih cukup kuat untuk bisa memberikan satu buah damage dan gagal dalam melakukan sebuah mania. Seorang Aspisia ya harus malah diamankan guys. Buset, ini malah ada satu buah maniak dari Terizla guys. Sebenarnya dengan bantuan sebuah turret damage ya, makanya bisa untuk membawa sebuah maniak ya. Cuma kalau misalnya nggak ada turret damage, menurutku sih itu tadi cuma bisa dapat triple kill doang ya. Itu Sylvana mati tower sepek, iya itu. Cuma sayang banget enggak. Dan ini dia, kita lihat sebuah maniak yang berhasil terekam dengan pasukan dari Merarki dengan ada seorang Aspisia ya, yang membuka sebuah maniak dengan tumbangnya seorang Anita di sana. Dan kita akan masuk lagi dengan pertarungan yang terjadi di pasukan dari kedua tim. Niki harus kembali diamankan, tapi triple kill pun berhasil lakukan. Adriel mencoba memberikan satu bom maniak, mencoba menghancurkan satu motor di bagian tengah dengan sound carrier yang mungkin bisa diamankan di sana. Tentunya akan menjadi sebuah ancaman. Apalagi pilihan pun dilakukan bencana. Adriel membawa satu bom mega kill. Bahkan Nina Turret pun juga sepertinya akan mencoba dihancurkan di match yang kali ini. Dan Soul Slayer gagal menarik satu banyak movement-nya, gagal menembus sebuah hasil. Dan Nathan malah mencoba memberikan satu bola landingan lagi. Tentunya akan menjadi sebuah kabar baik untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ, karena mereka udah mulai mencoba untuk menjauh dari segi gold yang berhasil untuk mereka dapatkan ya. Dan tentunya akan membuat pasukan dari tim Ikut pun juga harus mengalami sebuah kesulitan dan satu buah Eternal Justice ya. Sudah berhasil untuk digunakan dan pick up pun berhasil dapatkan di saat harus masih terkena satu bom blessing duet dari seorang Eudora dan Unstoppable berhasil memberikan satu bom lansirnya. Namun pembalasan pun terjadi dengan 3 orang pemain dari pasukan tim merah. Bahkan Lordnya pun seperti akan cukup ready untuk bisa diamankan oleh pasukan dari Nipus. Mulai ada seorang Nathan yang mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan, tapi seorang Aspisia ya juga sepertinya akan mencoba untuk fokus di bagian atas dengan mencoba untuk memulaikah sebuah intimidasi, karena seorang Aspisia juga harus sendirian untuk kali ini. Lordnya pun mulai mencoba diamankan oleh pasukan dari tim Ipos dan sepertinya
Pengambilan dari Lord masih cukup kuat. Bahkan zoning out yang juga berhasil dikirimkan juga membuat Asphyxia pun akan mencoba diamankan. Terlihat sendirian dan gak bisa bertahan. Sebuah killing spree pun berhasil dilakukan. Dan landingan pun kembali akan dijalankan ya. Clearance pun kini dilakukan oleh pasukan dari tim Ipus yang mulai mencoba memberikan sebuah pengancaran juga ke arah outer turret yang ada di bagian tengah. Nah tadi yang mana tadi replaynya ada gabang, kata Bang Rangga. Ada replay matchnya doang guys. Kalau replay yang kayak tadi kayaknya nggak terekam sih. Dan mencoba memberikan pengejaran dengan adanya satu bar hook dari seorang Zeus. Mencoba untuk melakukan sebuah intimidasi lagi dengan pergerakan dari seorang Adriel yang mencoba komit dalam memberikan satu double kill, dan double kill pun sepertinya akan berhasil terjadi. Bahkan looking for triple kill pun berhasil didapatkan. Kiora harus malah ditumbangkan dan satu buah mani akankah mencoba didapatkan di saat Anita masih bertahan menunggu di bagian bus dan mencoba untuk pulang seperti kali belakang, tapi masih dengan beberapa pemain. Bahkan dengan penarikan juga terjadi, mancing mani mantap serang Zeus dan membuka Adriel untuk mendapatkan satu mega kill di match yang kali ini ya. Wah, Adriel ternyata juga cukup kuat juga dengan memakai Roger, dan bahkan satu buah pengejaran juga hampir saja membuat seorang Iki apakah berhasil diamankan, dan efek solo pun juga berhasil diberikan dan membuat Iki terpick off langsung. Gak punya sebuah kecepatan untuk bisa bertahan di sana, dan Adriel masih mencoba mencari pemain lagi. Apakah subliminasi akan terjadi lagi? Bisa seorang Soulslayer pun juga berhasil memberikan subliminasi, dan ini dia sebuah pergerakan dari pasukan tim merah atau pasukan di tim Ipus yang juga nggak mau kalah ya, membuat pasukan dari merah itu harus juga dikembangkan di sana. Dan masih dengan pergerakan yang juga berlanjut seorang Kiora ya. Apakah mencoba untuk mundur terlebih dahulu karena terlalu mencoba untuk berfokus ke arah Lord juga ya. Ini mungkin harus bisa dipersiapkan oleh pasukan dari tim merah atau pasukan dari tim Ipus, karena mereka juga dari beberapa turtle yang tadi kayaknya pasukan dari tim Ipus yang malah dapetin turtle ya. Bisa pasukan dari tim merah harusnya punya kesempatan dengan gold, dan juga dari segi pengambil pick up yang sudah cukup kuat untuk bisa mereka lakukan. Tapi malah ada satu penyerang yang juga berhasil diaktifkan, dan Kiora membuka lagi sebuah pengambilan. Apa dengan sebuah parpol yang juga mungkin bisa diamankan. Tentunya akan menjadi sebuah kabar baik jika sebuah parpol malah dicuri oleh pasukan dari tim merah di match yang kali ini. Dan sayang sekali Adriel gagal membaca pergerakan dari dua orang pemain dari pasukan tim Ipus ya. Wah, dan ini bakal ada sebuah gold yang tentunya bisa dimaksimalkan oleh seorang Nathan ya, yang juga saat ini sedang melakukan satu landingan dan clearance di bagian bawah untuk bisa menghancurkan sebuah base turret area lawan guys. Dan kita akan melihat lagi pertarungan dari kedua tim yang masih dibilang masih cukup sengit, dan Final Slash mencoba memberikan seorang Adriel yang sendirian, mencoba untuk kabur dengan darah sekaratnya. Retribution pun sudah digunakan pisah, dan Adriel apakah masih punya kesempatan untuk bisa pulang ke area belakang, tapi malah mencoba memberikan satu recall, dan bantuan dari pasukan tim merah pun mulai datang. Adriel pun ketahuan dan kalau Australia pun dikirimkan sehingga Adriel pun harus malah berhasil dikumbangkan. Namun Zeus pun juga mencoba untuk datang memberikan penyerangan yang mungkin bisa dilakukan juga dengan sebuah hooknya, namun masih terlalu jauh untuk bisa mengenai sasaran ya. Wah, mencoba untuk mendapatkan seorang pemain tapi tarikannya masih terlalu jauh, sama seperti dia yang terlalu jauh untuk bisa kita dapatkan juga guys. Yang kita lihat pengambilan ke arah Lord akankah terjadi? Bisa sebuah penarikan berhasil terkonek, tapi Soulslayer tereliminasi. Emerald Justice pun langsung dilakukan juga oleh seorang Iki, yang saya juga harus berhati-hati terkenakan sebuah pick up untuk pasukan dari teman-teman tim biru yang juga harus kehilangan satu buah immortality. Iki pun pulang. Immortality yang ternyata berhasil diaktifkan membuat dirinya pun masih selamat ke area belakang. Dan Nathan apakah malah mencoba memberikan sebuah paksaan, mencoba memberikan sebuah intimidasi tambahan karena sebuah res buff, dan retribution masih belum dipunya. Tentunya akan menjadi sebuah kabar baik untuk seorang Andel jika memberikan sebuah retribution di saat ini malah seorang Unstoppable berhasil memberikan sebuah efek slow tambahan dengan real world manipulation. Dan Nathan harus terkena pembalasan. Adriel berhasil memberikan satu buah penambah pick up lagi, dan sebuah purple ini mulai didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ ya. Wah, ini mereka masih sama-sama kuat sih guys, mereka sama-sama nggak mau kalah ya. Dan goldnya juga mulai dikejar, bahkan pasukan dari tim merah udah cukup unggul sekarang dengan beberapa ratus perak doang ya, yang udah lebih unggul daripada teman-teman dari tim RRQ. Dan kita lihat Eternal Justice langsung ngelok ke arah seorang Asphyxia
yang harus malah diamankan. Tapi bantuan pun mulai datang bersama dengan satu buah Black Stick Duet from Eudora yang juga berhasil terconnect membuat Kiora harus kaki ini ditumbangkan. Mencoba membuka satu buah Final Slash, memberikan satu buah komboan. Namun ada seorang Adriel juga malah berhasil memberikan satu buah triple kill. Triple kill dari seorang Adriel kembali terjadi dan Lordnya. Apakah jadi sebuah pengambilan yang akan diamankan oleh pasukan dari tim RRQ di match kali ini ya? Punya kesempatan untuk bisa mengamankan Lord tentunya punya ya. Sebuah inisiasi yang bisa dipaksakan tentunya dan Anita bahkan mencoba dikejar. Adriel membuka lagi sebuah pengambilan dan mencoba mengamankan seorang Nathan yang mungkin bisa diamankan dan penarikan pun dilakukan. Nathan gak cukup kuat untuk bisa bertahan dan double kill dari seorang Adriel pun berhasil terjadi. Dan sebuah penghancuran turret akankah dilakukan di saat supplier pun masih sendirian. Di belakangnya Emma Vendat nggak mendapatkan pemain. Namun penarikan juga terbuka lagi dengan satu buah clearance dari seorang Iki yang juga dilakukan di match kali dan satu buah best berhasil dihancurkan langsung. Tapi para Justice berhasil terconnect, nggak bisa membuat Adriel pun juga berhasil kabur ya, karena udah langsung di lock cukup cepat ya. Dan tentunya akan menjadi sebuah pengambilan dari segi pick off yang dipasangkan oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Dan ini dia pengambilan Lord yang mungkin bisa terjadi nih guys. Apakah pasukan dari tim RRQ ya berhasil mengamankan Lordnya di kesempatan tentunya. Dan mereka juga harus bersiap dengan beberapa pasukan dari tim merah ya, atau pasukan dari tim Ipun yang dulu bakal mencoba menyerang juga nih guys ke arah teman-teman dari tim RRQ nih. Kalau dilihat sih kayaknya Terizanya udah tebel banget sih, tapi udah juga belum terlalu cukup tanky ya untuk bisa ngasih serangan. Dan kita lihat masih dengan mencoba bertahan, namun dibantu dengan satu buah Real Map Legend, namun terkejar dengan sebuah Imperial Justice juga. Dan Mister Stoppable harus malah ditumbangkan. Dan kita melihat Kiora pun juga berhasil memberikan sebuah pengambilan, bahkan double kill akan dilakukan di saat Adriel juga berhasil memberikan satu penculikan dan mencoba untuk kabur dengan immortality dari seorang Nathan yang harus hilang. Dan Adriel malah mencoba memberikan sebuah paksaan lagi dan mencoba memberikan satu bom gocekan, tapi harus tertumbangkan untuk kali ini. Kebetulan Doren juga masih mencoba untuk melihat keadaan dari si Lord, mencoba untuk menunggu di bagian burst. Tapi Anita di sana mencoba memberikan satu buah Knowledge Strike yang membuat sebuah damage ya, mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh seorang Anita di sana dan harus malah mundur lagi ke belakang. Ipus sedang mencoba memberikan sebuah pengambilan dengan seorang Iki yang mencoba untuk menguasai sebuah race buff. Dan kita lihat beberapa item yang sudah berhasil diamankan oleh pasukan dari Ipus ya. Ada seorang Iki yang berhasil mengamankan Genius One dan beberapa item tambahan lain ya, dia Mortality bahkan. Dan kita lihat di area lain ada Soul Slayer yang sudah berhasil juga mengamankan sebuah Dominant Ace, sebuah Thunderbelt, ada juga War Egg dan juga satu buah Oracle. Nggak jadi sebuah pilihan ternyata untuk Queen Wing ya. Dan malah kita lihat ada satu penyerangan yang kembali terjadi. Kiora coba untuk memberikan satu kombonya, tapi Terizla pun masih cukup tanky ya untuk bisa diamankan. Dan menit ke-18 tentunya akan membuat gamenya sepertinya akan ke arah late ya. Namun dari segi pick up ada seorang pemain Eudora harus terculik ya. Ini bisa menjadi sebuah kesempatan juga buat pasukan dari tim Ipus agar bisa mendapatkan Lordnya di game kali ini. Rose Gold Meteor pun juga berhasil diamankan oleh seorang Eudora, tapi Aspisia masih menunggu di bagian tengah bersama dengan adanya seorang Unstoppable yang juga masih ada di area belakang. Dan pengambilan Lord akan dilakukan masih dengan kehati-hatian. Tapi Eudora seperti akan mencoba memberikan sebuah paksaan karena seorang Iki pun dalam ancaman. Namun ada seorang Soul Slayer yang juga mencoba memberikan satu pergerakan. Emma Vendat gagal mendapatkan pemain. Lebih malah mencoba untuk ke arah sebuah Lordkah yang mungkin bisa diamankan dan Johnny Out mungkin bisa diaktifkan, tapi Amita malah harus diamankan. Malah menjadi sebuah pengalihan perhatian. Bukan Jackie langsung dilakukan ke area bawah dengan mencoba mengambilkan seorang Aspisia yang juga harus malah berhasil diamankan di sana. Nathan membuka lagi pengambilan dan recall pun di sini dilakukan. Apalagi dengan weaponnya yang mulai berjalan, pasukan dari tim biru malah bersiap untuk bisa mengamankan Lordnya. Dan ini bencana. Lordnya mulai mencoba untuk diambil, sementara pasukan dari merah pun mencoba datang dengan sebuah kecil. Terlihat bahwa mereka pun mencoba ikut dalam pertarungan kali ini dengan seorang Iki. Lalu bersiap dengan adanya satu weapon Justice yang juga menggunakan Immortal yang hilang. Justru pulang dengan bantuan satu buah konsil ya.
yang juga berhasil diaktifkan dan Eudora memberikan combo Black Deck doang. Dan Slayer pun akan harus eliminasi dan masih adanya seorang Nathan gagal memberikan penyelamatan, tapi tumbangnya di pemain dari pasukan tim biru. Ketika mereka akan mencoba untuk mundur karena dengan masih tersisanya 4 pemain dari pasukan tim Ipos, mereka punya kesempatan lebih untuk bisa mengamankan Lordnya di game kali dan seorang Anita. Mereka akan memulai juga bantuan dan memberikan sebuah serangan di bagian kali ini. Dan Asphyxia memberikan satu bagian yang juga seorang Fiora dengan melakukan sebuah pengalihan perhatian untuk malah membuat seorang Asphyxia pun ditinggal sendirian. Dan malah kali ini harus berhasil ditumbangkan ya. Wah, aku pikir bakal ada bantuan yang dilakukan untuk ke arah seorang Asphyxia, tapi malah harus ditinggalin guys. Wah, itu kerasnya ditinggalin bang. Orang diselupin ke mie, jelas enak juga katanya. Mana enak bejir, asin kan? Kuah popi asin kan? Mulai dengan landainya Lord yang mulai masuk ke area bawah pasukan dari hierarki. Apakah harus berhasil dikalahkan di gangga karena pasukan ini pos mulai mencoba untuk memberikan satu buah penyerangan, bahkan satu buah pengambilan turun di bagian tengah seperti yang kamu sudah hancurkan. Aslimar, kayak hubunganku sama dia bejir. Asing. Kita lihat lagi bahwa Anita harus berhati-hati mencoba untuk bermain aman, tapi Lordnya pun mulai masuk ke bagian dalam. Bisa satu changer dilakukan oleh seorang Nathan, tapi gagal membawa sebuah hasil yang signifikan. Tapi Iki pun malah masuk ke bagian dalam dan satu buah winter yang pun diaktifkan. Berhasil pulang, namun terlihat Mega pun juga berhasil dapatkan, tapi Iki pun juga harus terkena pembalasan dengan adanya seorang Asphyxia yang juga berhasil memberikan satu buah wake off. Tapi Nathan dengan satu buah kill itu juga berhasil terjadi blessing pun dilakukan lagi untuk seorang Eudora yang juga mencoba untuk memberikan satu buah assist dan membuat Asphyxia pun membawa satu buah wake off. Dan ini dia sebuah permainan yang cukup alot dari pasukan tim Ipos yang harus pulang lagi kali belakangnya. Mereka mencoba menahan dengan pergerakan yang ada dan kita lihat sebuah instant replay yang terekam dengan pasukan dari teman-teman tim Ipos yang hampir saja membuat sebuah kemenangan. Kita lihat mencoba untuk melakukan sebuah eliminasi ke arah Lord yang mulai masuk ke dalam dan pasukan dari tim Ipos pun harus pulang kali belakang karena mereka juga cukup banyak kehilangan pemain. 3 orang pemain harus malah ditumbangkan gitu. Nah, kita akan masuk lagi dalam sebuah gamenya dan tentunya akan mencoba untuk menunggu dengan sebuah recovery terlebih dahulu ya. Karena pasukan dari tim Ipos malah harus kehilangan 4 orang pemain. Buset, ini bisa menjadi sebuah pembalikan keadaan juga sih untuk dari pasukan tim RRQ. Apalagi dengan 23 menit waktu yang dibutuhkan nih guys. Musuhnya nggak ada hero nge-push, itu harus war 5 katanya ya. Ente kah manis? Harus pelan-pelan kah manis? Ya mereka harus pelan-pelan sih untuk bisa buat kemenangan. Dan kita lihat lagi Adriel berhasil menciptakan satu pick up. Iki pun ditumbangkan dan kita melihat immortality dari seorang Soul Slayer pun hilang. Double kill pun berhasil dapatkan. Adriel mencoba untuk membuka satu buah save, mencoba mencari pemain yang mungkin bisa ditumbangkan, tapi mortality di seorang Asphyxia pun juga berhasil terconnect. Bahkan Nathan pun juga harus juga terkena satu buah killing spree dan tersisa 2 orang pemain dan masih bertahan dari pasukan dari tim merah. Mulai mencoba hancurkan kasta base-nya, punya peluang tentunya. Tapi dengan seorang Fiora yang juga masih terjebak dan harus terkena satu buah blessing doang dari seorang Eudora. Dan Adriel membuka double kill dan wipe out yang terjadi dan akhirnya pasukan dari tim RRQ langsungkah mengamankan satu buah match ya dengan kemenangan yang berhasil dilakukan dengan pasukan dari tim Ipos yang harus dikalahkan di match yang keempat. Wah, kita lihat langsung mencapai sebuah kemenangan dan kita akan langsung masuk dengan dari segi pasukan dari tim RRQ ya yang harus malah melakukan sebuah comeback-nya ya di game yang kali ini guys. Dan MVP berhasil terjadi karena adanya seorang Mr. Unstoppable ya. Ada juga seorang Zeus, Asphyxia, terus juga Eudora dan juga Adriel. Mereka impact besar dan membuat pasukan dari teman-teman tim merah ya atau pasukan dari tim Ipos pun harus berhasil dikalahkan. Dan Nathan mendapatkan sebuah MVP dan Soul Slayer harus mendapatkan sebuah coklat. Di saat 2 pemain pun juga berhasil mendapatkan sebuah silver dari pasukan tim Ipos. Dan Adil ya 26 pick up ternyata nggak cukup cepat untuk membuat dia berhasil mendapatkan MVP. Malah ada seorang Unstoppable ya yang mendapatkan MVP dengan 35 assist guys. Buset,
Itu asis atau apa bang? 35 becir. Dan kita lihat satu momen dengan kemenangan yang berhasil dilakukan. Kita lihat langsung dengan replay yang terjadi ya. Ada replaynya guys. Kita lihat cukup ganasnya pasukan dan tim biru dalam melakukan sebuah comeback ya. Di game yang kali kita lihat sangat-sangat berbahaya ya. RRQ mencoba untuk menghancurkan langsung sebuah base-nya dengan adanya sebuah double kill dari seorang Adriel ya. Dan kemenangan pun langsung didapatkan dengan berhasilnya juga sebuah Opinion masuk ke bagian dalam ya. Let's go. Kita akan langsung masuk ke game yang berikutnya guys.